Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisya dengan NPM 190120084 akan mempresentasikan ujian tengah semester konsultasi statistika dengan PKM-RSH dengan judul pengaruh gratis ongkos kirim dan flash sale terhadap keputusan pembelian di marketplace Tokshop. Latar belakang, sehingga dengan perkembangan internet dan penggunaan internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan salah satunya ada e-commerce, salah satu platform e-commerce yang sedang digemari adalah TikTok Shop. Berbelanja menggunakan online shop tentunya sudah digemari oleh para masyarakat karena sangat mudah. Dalam hal ini, mempengaruhi besar konsumen untuk berbelanja, apalagi dengan adanya promo gratis ongkir dan flash sale. Rumus masalahnya yang pertama, apakah gratis ongkir berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian marketplace di Tokshop? Dan apakah flash sale berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian marketplace di Tokshop? Tujuan khusus risetnya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gratis ongkir dan terhadap keputusan pembelian marketplace di Tokshop, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh flash sale terhadap keputusan pembelian di marketplace di Tokshop. Manfaat risetnya, manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan program gratis ongkir dan flash sale. Dan manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi perusahaan e-commerce, khususnya dalam hubungannya dengan program gratis ongkir dan flash sale di masa yang akan datang. Urgensi risetnya, program gratis ongkir dan flash sale adalah metode promosi yang efektif untuk memikat penggunanya, sehingga harus ada riset terlebih dahulu apakah benar yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian di marketplace di Tokshop. Salah satunya adalah gratis ongkir dan flash sale. Kemudian ditargetkan, riset ini mengenai pengaruh gratis ongkir dan flash sale, yang mana di mana dengan adanya riset ini dapat membantu pihak manajemen ataupun perusahaan dalam menarik konsumen dan sebagai bahan evaluasi. Kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, mengaplikasikan analisis linear berganda untuk melihat pengaruh antara gratis ongkir dan flash sale terhadap keputusan pembelian di marketplace Tokshop. Luaran risetnya, sebagai bahan laporan yang dapat dijadikan bahan ajar dalam bidang manajemen pemasaran yang terkait dengan pembisnisan dalam peningkatan volume penjualan produknya. Landasan teorinya, pertama ada variabel X1 atau gratis ongkir, yaitu gratis ongkos kirim meringankan konsumen yang merasa keberatan dengan total harga yang dibebankan saat pembelian produk. Yang kedua ada flash sale atau X2, yaitu kampanye penjualan yang dilakukan pada waktu tertentu dan terbatas. Diskon yang diberikan biasanya sangat besar, yaitu 50-70% dari harga asli produk. Dan ada variabel Y-nya atau keputusan pembelian, yaitu tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengembalian keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Ada analisis regresi linear berganda, yaitu bentuk umum untuk menelisik linear berganda populasi yaitu sebagai berikut, yaitu Y topi sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I sampai beta K X3I plus Epsilon. Selanjutnya asumsi klasik atau ada normalitas. Langkah-langkah pemenuhan normalitas sebagai berikut. Hipotesis H0 data mengikuti distribusi normal dan H1 data tidak mengikuti distribusi normal. Statistik ujinya mengikuti Kolmogorov Spinoff dengan menilai Z sebagai berikut. Kriteria ujinya, jika DI lebih besar dari p-value, maka H0 diterima, dan jika DI lebih kecil dari p-value, maka H0 ditolak. Dan kesimpulan. Kedua, ada heteroskedastisitas, di mana hipotesis H0 tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau residual homogen. H1-nya terdapat masalah heteroskedastisitas atau residual homogen. Statistik uji sebagai berikut. Kriteria ujinya, jika p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak, dan jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Dan kesimpulan. Selanjutnya adalah multikolonialitas. Hipotesis untuk pemeriksaan asumsi multikolonialitas adalah sebagai berikut. H1-nya nilai FIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolonialitas. Dan H1-nya jika FIF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi gejala multikolonialitas. Perhitungan nilai FIF dan toleransi dirumuskan sebagai berikut. Dan di mana R kuadratnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F dengan hipotesisnya H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta K. Variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, dan satunya minimal ada 1 beta J tidak sama dengan 0 atau di mana J 1, 2, sampai K, di mana variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Statistik ujinya sebagai berikut. Dengan kriteria uji, jika nilai p-value lebih besar dari alfa, maka keputusan H0 diterima, dan nilai p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Dengan F tabel seberikut dan kesimpulan.
Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Ada hipotesisnya beta I sama dengan 0 atau variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, dan beta I tidak sama dengan 0 atau variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Ada statistik ujinya sebagai berikut, dan kriteria ujinya jika nilai p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak, dan jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Dan kesimpulan. Ada koefisien determinasi. Rumus untuk mengikuti koefisien nilai koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan jika regresi dibagi jika total dikali 100%. Selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei, yaitu mengatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi. Metode survei yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Sejajar populasi pada penelitian ini adalah menggunakan mahasiswa Fakultas MIPA angkatan 2020 jurusan statistika yang berjumlah 93 mahasiswa. Sampelnya, untuk penarikan sampel kali ini menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut. Nah, maka didapat sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 76 sampel dari populasi sebanyak 93. Teknik pengumpulan datanya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, atau pendapatan seseorang atau kelompok mengenal sebuah peristiwa atau fenomena seksual. Skala pengukurannya, penilaiannya untuk pernyataan positif, yang dimana pertama ada sangat tidak setuju, kedua ada tidak setuju, ketiga setuju, dan empat sangat setuju. Sini ada pernyataan kuesioner untuk keputusan pembelian atau variabel Y adalah sebagai berikut. Di sini pernyataan kuesioner untuk variabel X1 atau gratis ongkir adalah sebagai berikut. Dan terakhir ada pernyataan kuesioner untuk threshold atau X2 adalah sebagai berikut. Anggaran biayanya, pertama ada biaya bahan sebesar 200.000, biaya sewa dan jasa sebesar 200.000, biaya transportasi sebesar 400.000, dan biaya lainnya sebesar 100.000. Maka jumlah anggaran biaya untuk PKM kali ini adalah 900.000. Jadwal kegiatan untuk PKN ini dilakukan selama 4 bulan, di mana pertama ada persiapan di bulan pertama, yang kedua ada pelaksanaan, di pelaksanaan tersebut ada identifikasi masalah, di bulan kedua, pengumpulan data di bulan kedua dan bulan ketiga, dan analisis data di bulan ketiga. Dan ketiga ada penyusunan laporan dilakukan di bulan ketiga dan bulan keempat. Penanggung jawab untuk PKM, untuk penanggung jawab untuk jadwal kegiatan semua ini adalah saya sendiri, Tarisya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.